Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya juga memulai hari dengan penuh sukacita, karena bisa berbagi pengalaman, perasaan kepada saudara sekalian. Dan hari ini saya ingin berbagi lagi tentang kekuatan cinta. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik. When we love, we strive to be better. And when we strive to be better, our surrounding become better. Ketika kita mencintai, kita berusaha menjadi lebih baik. Dan ketika kita berusaha menjadi lebih baik, lingkungan di sekitar kita juga makin baik. Karena itu, Tuhan Yesus meminta kita untuk hendaklah kalian saling mengasihi. Karena memang kasih itu yang membuat kita bertumbuh menjadi makin baik. Sebetulnya apa yang terjadi ketika kita mengasihi? Secara iman, ketika kita mengasihi, kita kembali ke kodrat kita yang sebenarnya ketika diciptakan. Ketika kita diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri, yang adalah kasih. Maka ketika kita mencintai, kita kembali ke kodrat asali kita. Dan karena itu kita merasa penuh, utuh, dan bahagia. Lalu secara psikologis, ada namanya hormon cinta, yaitu hormon yang berkaitan dengan relasi, keterikatan, yang disebut dengan oksitosin. Ketika kita mengasihi, mencintai dengan tulus, dari kelenjar pituitari di otak kita keluar hormon yang membuat kita merasa bahagia, merasa penuh, merasa utuh ketika kita saling mengasihi. Dan itu juga meningkatkan ikatan di antara dua pribadi yang saling mencintai. Itulah yang terjadi ketika kita saling mencintai. Dan ketika kita saling mencintai atau sungguh-sungguh mencintai, kita berhenti berpikir. Karena sumber dari cinta dan sumber dari pikiran tidak berkaitan. Dan karena itu juga orang yang mencintai kadang-kadang tidak terlalu banyak logisnya. Bahkan seringkali dikatakan cinta itu buta. Sebetulnya karena memang apa yang menggerakkan cinta dan menggerakkan akal budi itu tidak sama sumbernya. Itu yang terjadi. Namun ternyata cinta juga perasaan, mengandung perasaan. Atau seringkali disalah pahami dengan menyamakannya dengan perasaan. Dan itu yang sering terjadi. Karena itu awalnya bisa mencintai, menggebu-gebu perasaan. Tetapi pada akhirnya berubah. Tidak ada lagi yang menggebu-gebu itu. Apakah cinta itu perasaan? Justru saya kira di situ letak kesalahannya. Cinta adalah sebuah keputusan. Dan tujuan dari mencintai adalah memurnikan cinta itu sendiri. Dengan mencintai kita belajar mencintai. Makin murni, makin murni, makin murni. Karena cinta yang benar bersifat selamanya. Berlangsung terus-menerus. Dan tidak selalu berkaitan dengan perasaan yang menggebu-gebu. Cinta yang sebenarnya justru berevolusi menjadi korban. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Selain itu ketika cinta dirasa berubah, yang sering terjadi adalah karena kesalahan paham kita tentang cinta itu sendiri. Sebetulnya cinta yang paling benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes. Dikatakan seperti ini. Begitu besar, karena begitu besar Allah mengasihi kita, maka hendaklah kita saling mengasihi. Itu cinta yang benar. Cinta yang benar adalah karena Allah begitu besar mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Jadi kalau kita saling mengasihi, bukan karena dia baik,
bukan karena dia menyenangkan, bukan karena dia membuat hati saya berkobar-kobar, bukan. Kalau seperti itu bisa berubah. Suatu ketika tidak berkobar-kobar, suatu ketika dia tidak baik, suatu ketika dia menjengkelkan. Itu cinta yang tergantung orang yang kita cintai. Dan itu berubah-ubah. Dan bukan cinta pada dasarnya, cinta tidak pernah berubah. Yang berubah itu cuaca, iklim. Maka cinta yang sebenarnya adalah yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Motivasinya itu Allah. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Karena itu ketika ditanya, kenapa kamu bisa mencintai dia, padahal dia itu menjengkelkan? Ya karena tidak tergantung dia. Tetapi karena Allah lebih dulu sangat mengasihi saya, maka saya mengasihi siapa saja dan mengasihi dia. Dan karena itu tetap hormon oksitoksin tetap keluar dan membuat kita merasa penuh, utuh, dan damai. Dan inilah kasih itu menurut Rasul Yohanes. Bukan kamu yang mengasihi aku, sabda Tuhan, tetapi aku yang mengasihi kamu. Itulah kasih yang membuat kita terus bertumbuh menjadi pribadi makin baik. When we love, we strive to be better. Ketika kita mengasihi, kita berusaha dan berjuang menjadi makin baik. Karena itu perintah kasih menjadi perintah yang utama dan pertama. Kasih kepada Allah, sumber kasih itu sendiri, dan kasih kepada sesama. Yang sebetulnya berasal dari Allah juga. Itu juga yang membuat kita kembali menjadi fitri. Sebagaimana ketika awal kita diciptakan. Dan memang hati kita untuk mencintai, untuk membenci bisa, tetapi tidak nyaman, tidak membahagiakan. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Karena itu Tuhan sangat mengerti. Dan Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Supaya kita bisa membalas kasih Allah itu, dan kemudian kita mempunyai kekuatan untuk memancarkan kasih itu. Dan semuanya itu terjadi di dalam. Maka proses mengasihi, proses menjadi lebih baik adalah proses yang terjadi di dalam diri kita karena kita memproses kasih Allah yang terus-menerus terjadi di dalam diri kita. Dan proses yang terjadi di dalam karena merasakan kasih Allah yang begitu besar itu, kita pancarkan kepada sesama. Dan karena itu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes menjadi sangat tepat. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Dan karena itu kita mempunyai kekuatan untuk memurnikan cinta kita. Bahkan ketika cinta berevolusi menjadi korban. Dan kita tetap menemukan kedamaian, kegembiraan. Karena kita kembali menjadi sebagaimana kita diciptakan. Dan yang utama, saudara-saudari terkasih, dasarnya harus tetap merasakan di dalam diri kita secara alami, hati kita sendiri merasa bahwa kita begitu dikasihi oleh Allah, supaya kita bisa mengasihi sesama kita dengan kekuatan cinta yang mengalir dari Tuhan sendiri. Kita tidak bisa menghindar dari suara hati kita, maka lebih baik kita mengikutinya. Dan hati kita diciptakan untuk mengasihi. Maka mari kita berjuang untuk mengasihi, mengampuni, memahami, dan mengerti. Karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.